Hai calon sultan, cerita ini terinspirasi dari komen ini ya. Makasih buat kamu yang udah ngirim ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian para calon sultan yang ide mau dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys! Yudi, terus gimana ini? Kamu bakal tetap aman kan Yudi? Kamu gak bakal dipenjara kan? Ya aku gak tahu Bu. Kalau Miranda kasih tahu semuanya ke polisi, ya aku bakal dipenjara Bu. Hah? Miranda itu gimana sih? Kenapa dia malah bikin masalah sebesar ini? Gimana sih dia ngurusin skincare-nya itu? Hah? Nyesel aku nikahin Miranda itu. Ternyata dia lebih jelek daripada Clara. Hah? Baru aja ibu senang dia bisa ngalahin Clara. Ternyata dia bawa beban lebih banyak daripada Clara. Terus gimana ini Bu? Ibu punya solusi nggak biar Yudi nggak dipenjara? Wah, masalahmu itu gini aja terus. Kamu itu kenapa sih nggak bisa kayak bapakmu yang dapetin duit banyak ratusan triliun? Ibu nih nggak usah bandingin aku sama bapak Bu. Mending ibu cari tahu caranya gimana biar aku nggak dipenjara. Oh iya, Uangnya Miranda itu gimana? Uangnya Miranda aman kan? Jangan sampai ya uangnya Miranda disita sama kepolisian. Hah? Uangnya Miranda, ya dialah yang bawa Bu. Mana mungkin aku dikasih bawa? Hah? Maksud kamu? Terus uang kamu sisa berapa Yudi? Setidaknya kamu dikasih uang banyak kan sama Miranda? Dikasih sih Bu. Tapi cuma sisa 2 miliar aja Bu. Apa? Kenapa bisa dikit banget? Kamu ini gimana sih jadi suaminya? Masa kamu gak ngelola duitnya Miranda sih? Ya mana aku tahu dia bakal penjara Bu. Makanya aku gak minta uangnya dia banyak-banyak. Hah? Bodoh sekali sih kamu. Terus kita bakal jatuh miskin gitu gara-gara gak bisa dapetin duitnya Miranda. Hah? Udah, sekarang gini aja. Kamu disuruh ke kantor polisi kan Yudi? Kamu ke kantor polisi, cari Miranda dan minta dia buat kamu jangan dijeblosin ke penjara dan minta seluruh duitnya dia. Iya tapi gimana caranya Bu? Miranda itu pasti pengen jeblosin aku ke penjara. Dia itu nggak mungkin pengen jatuh sendirian. Nah, kamu harus cari cara Yudi. Kamu harus buat Miranda luluh biar kamu nggak dijeblosin ke penjara dan buat Miranda mau ngasih seluruh duitnya ke kamu. Ya itu gimana caranya Bu? Hah? Kamu ini bodoh sekali sih. Ya kamu harus cari kelemahannya Miranda. Kamu harus buat dia itu nggak berkutik di depanmu supaya dia mau nurut sama kamu. Nggak tahu Bu? Hah? Nyesel ibu melahirkan anak bodoh seperti kamu. Padahal caranya itu gampang banget. Biar dia itu luluh dan mau memberikan seluruh duitnya ke kamu. Oke, gimana caranya itu Bu? Sini, ibu bakal kasih tahu caranya. Ngerti Bu. Ibu ternyata jenius sekali ya. Ibu tahu segala cara biar kita nggak dipenjara. Bagus. Sekarang kamu ke kantor polisi dan beritahu itu semua ke Miranda. Iya Bu. Dengan ini aku nggak bakal dipenjara dan aku bakal bisa dapat duitnya si Miranda. Dasar anak itu, selalu aja harus dikasih tahu dulu biar ngerti. Mana ini Miranda ya? Permisi, saya mau cari Miranda Amara.
pelaku pembuatan bisnis skincare ilegal. Oh, pasti Bapak Yudi kan? Saksi dalam kasus skincare ilegal ini. Iya benar. Anda harus kami periksa terlebih dahulu dalam kasus skincare ilegal ini. Kami harus tahu Anda memiliki keterlibatan atau tidak dalam kasus skincare ilegal ini. Iya benar. Tapi saya bisa bicara dulu dengan Miranda Amara. Setelah itu saya baru bisa bicara tentang kasus ini. Baik Pak Yudi, kalau begitu kami akan memberikan ruangan untuk kalian berdua bisa mengobrol. Mari ikut dengan saya Pak Yudi. Silakan Pak Yudi bisa tunggu di sini. Saya akan memanggilkan Ibu Miranda sekarang. Semoga Miranda mau mengikuti apa yang aku suruh. Kalau dia nggak mau, bisa gawat aku nanti. Aku bisa aja juga masuk penjara gara-gara dia. Hah? Kenapa sih aku harus nikah sama dia? Emang ternyata udah paling benar aku harusnya sama Clara aja. Ternyata sama cewek lain malah makin susah hidup aku. Pasti Clara udah nonton berita ini. Dan dia pasti lagi menertawakan aku sekarang. Malu banget aku. Ini semua gara-gara Miranda. Silakan masuk Ibu Miranda. Pak Yudi, ini dia Ibu Miranda. Saya akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk kalian bisa berbicara. Yudi, bisa-bisanya ya, Hai jatuh sendirian seperti ini. Hai nggak terima Yudi, Hai bakal jeblosin you juga ke penjara. Yakin? Yakin kamu mau jeblosin aku ke penjara? Iya, Hai itu bener-bener nggak terima banget. You katain I itu beban, padahal seluruh duit you itu dari I, Yudi. Pokoknya I nggak terima banget. Hai juga bakal buat you menderita seperti I. Miranda, kalau kamu jeblosin aku ke penjara, siapa yang bakal ngurus anakmu Kayla, Miranda? Emangnya ada orang lain yang bisa ngurusin anakmu Kayla? Ya enggak lah, cuman aku aja yang bisa ngurusin anakmu Kayla itu. Jadi, jangan jeblosin aku ke penjara ya Miranda. Biarin, anak you juga bakal hidup susah kan? Ya udah, setidaknya anak I dan anak you bakal sama-sama hidup susah. Emang iya? Feli itu masih punya neneknya. Ibuku yang bakal ngurusin Feli. Feli bakal tetap hidup enak dan mewah. Sedangkan anakmu, emangnya ibuku mau ngurusin anakmu? Ya enggak lah. Dia bakal buang anakmu ke jalanan dan jadi hidup gembel. Kalau nggak ada aku ya Miranda, nggak bakal ada yang mau ngurusin anakmu. Anakmu bakal jadi gembel dan hidup di jalanan. Emangnya kamu mau Miranda, anakmu hidup gembel di jalanan? Kayla. Jadi, kamu jangan jeblosin aku ke penjara ya Miranda. Kamu harus bilang ke polisi kalau aku nggak ada keterlibatannya sama sekali dengan kasus skincare ilegalmu itu. Supaya aku bisa ngurusin anakmu Miranda. Supaya anak kamu nggak jadi gembel. Jadi gimana Miranda? Kamu nggak bakal jeblosin aku ke penjara kan? Ya, kalau kamu jeblosin aku sih, anakmu ya tinggal jadi gembel nanti. Gimana Miranda? Oke. Hai nggak bakal jeblosin you ke penjara. Tapi inget ya Yudi, you harus ngurusin anak I. Jangan sampai dia menjadi anak gembel. Dari kecil,
Kayla itu sudah hidup enak dan mewah. Pokoknya you nggak boleh ngebuat dia jadi tersiksa. Gampang. Yang penting kamu nggak jeblosin aku ke penjara aja, Miranda. Oh ya Miranda, sama satu lagi. Tolong kamu transferin seluruh uang yang ada di rekening kamu. Pasti kamu punya banyak duit kan Miranda? Transferin semuanya ya ke aku. Buat apa? Buat apa I harus ngasih duit I ke you? You kira I bakal ngasih? Enggak, I nggak bakal ngasih duit I. I tahu, you pasti mau cuma hidup enak kan dari duit I. Kamu kira ngurusin anakmu itu nggak perlu duit Miranda? Kamu yang bilang tadi sendiri kan, kalau anakmu itu harus hidup mewah dan enak. Emangnya itu nggak perlu duit? Ya, kalau kamu nggak mau transferin sih, ya nggak apa-apa. Nanti Kayla palingan aku kasih mie instan doang setiap hari, dan aku bakal masukin dia ke sekolah yang jelek, biar biaya hidupnya dia murah, biar nggak mahal. Kan aku juga nggak punya duit soalnya. Terus aku juga bakal... Jangan pernah you ngebuat Kayla menderita. I nggak mau ngelihat anak I menderita. Dari kecil dia udah hidup enak. Pokoknya you nggak boleh ngebuat dia tersiksa. Ya makanya Miranda, transferin semua duit kamu ke rekeningku. Emangnya berapa sih kamu punya duit sekarang? Ratusan miliar. Ratusan miliar? Wah, banyak banget ya. Aku bakal punya banyak duit sekarang. Ternyata beruntung juga ya Miranda masuk ke penjara. Aku jadi punya banyak duit sekarang. Kamu kira dengan kamu transferin duitnya, aku bakal ngurusin Kayla? Enggak lah. Wah, jadi bohongin orang satu ini. Ya, aku bakal utamain anakku Feli lah. Dan Kayla bakal aku buat jadi bawahannya Feli. Feli pasti bakal senang banget denger ini semua. Jadi kalau I transferin uang I ke you bakal ngurusin anak I kan? Dan Kayla bakal bisa tetap hidup enak dan mewah kan? Udah jelas dong Miranda. Aku gak bakal buat Kayla jadi orang susah kalau kamu transferin semua uangmu ke rekeningku. Jadi gimana Miranda? Kamu mau kan transferin duitmu ke rekeningku? Ya, I bakal transferin semua uang I. Bagus Miranda, bagus. Aku tunggu transferannya Miranda. Dan aku bakal ngurus anakmu Kayla selama kamu hidup di penjara. Pokoknya aku tunggu ya transferannya Miranda. Waktunya sudah habis. Ibu Miranda, Pak Yudi, kalian berdua harus ikut dengan saya. Saya akan mengintegrasi kalian berdua. Ingat ya Miranda, jangan pernah kamu kasih tahu ke polisi kalau aku terlibat dengan semua ini. Ini demi anakmu Miranda, demi Kayla. Ingat ya Miranda. Ya. Kenapa jadi kayak gini sih semuanya? Darling Kayla, maafin Mami darling. Mami gak bakal bisa ngurusin you dari sekarang. Semoga Yudi menepati janjinya. Semoga dia mau ngurusin anak I dan gak ngebuat anak I hidup menderita dan menjadi gembel. I harus percaya sama Yudi. Mama, Putri pulang. Anak mama udah pulang. Gimana tadi di sekolahnya nak? Semuanya pada heboh sama kasusnya keluarga Feli, Ma. Beritanya udah tersebar sampai sekolahmu ya nak. Ya gimana nggak kesebar, Ma? Beritanya lo disiarin di semua TV. Ya juga ya nak. Terus gimana Feli itu nak? Pasti dia panik banget ya. Iya, Ma. Panik banget dia tadi. Semua soalnya pada kesel sama Feli. Sampai teman-teman dekatnya juga pada kesel sama dia. Ya ampun, parah sekali ya nak.
Iya mah, kelihatan banget dia emosi tapi malu. Akhirnya dia pergi sih dari sekolah, kayaknya dia pulang deh. Ya udah nak, biarin aja urusan ini jadi urusan keluarga mereka. Semoga dengan kasus ini, mereka jadi tersadar akan kejahatan mereka. Dan mereka tidak akan berani lagi melakukan kejahatan ke orang-orang yang lain. Iya mah, Putri juga berharapnya kayak gitu. Semoga Feli nggak gangguin orang lagi setelah kasus ini. Iya nak, harapan mama juga kayak gitu. Mama udah muak sekali anak mama diganggu terus sama dia. Tapi mah, kemungkinan papanya Feli bakal dipenjara juga nggak sih mah? Kok yang ditangkap cuma mama barunya Feli doang mah? Sepertinya susah nak. Kamu tahu sendiri kan keluarga mereka itu selicik apa. Pasti mereka akan melakukan segala cara agar keluarga mereka itu nggak dipenjara nak. Kalau papanya Feli lolos, kalau kayak gitu semua ini bakal sia-sia mah. Feli bakal tetap gangguin aku dan seluruh orang di SD negeri swasta kalau kayak gini. Kamu yang sabar ya nak. Mama sama papa pasti akan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Iya mah, kalau kayak gitu Putri ke kamar dulu ya mah. Iya nak. Mah, Papa kesel sekali dengan berita yang tadi. Wow, kesel kenapa, Pak? Ya soalnya si Yudi itu nggak ditangkap, Mah. Kenapa sih dia selalu lolos terus? Iya, Pak. Mama juga kecewa banget dengarnya. Papa masih ingat banget, Mah. Gimana dia ngebuat kita jadi di penjara dan ngebuat kita terpisah sama anak kita. Papa itu masih dendam sekali sama dia, Mah. Sabar ya, Pak. Papa juga nggak boleh terlalu dendam. Gak bisa, Mah. Anak kita tuh jadi hidupnya tersiksa gara-gara si Yudi itu. Apapun caranya, Papa bakal buat dia masuk ke penjara. Susah, Pak. Kita kan udah ngelakuin segala cara, Pak. Tapi tetap aja nggak berhasil. Papa cuma nggak mau keluarga kita jadi kena masalah gara-gara dia masih keliaran, Mah. Papa nggak mau keluarga kita jadi terpisah cuma gara-gara orang itu. Ya, Mama ngerti, Pak. Tapi Papa jangan terlalu berurusan lagi ya sama keluarga mereka. Mama takut nanti malah akan ada masalah yang lebih besar lagi menimpa keluarga kita. Ya juga ya, Mah. Kita nggak tahu apa yang bakal direncanain sama keluarga itu kalau kita mengganggu keluarga mereka. Iya kan, Pak? Jadi, Papa jangan terlalu mengurus keluarga mereka ya, Pak. Selagi keluarga mereka tidak melewati batas, sebaiknya kita diem aja ya, Pak. Iya, Mah. Kita baru aja bisa dekat lagi sama Putri setelah terpisah bertahun-tahun. Jadi, lebih baik kita fokus aja sama Putri ya, Pak. Iya, Mah. Baik. Selamat sore, Bapak Yudi Baskoro Naraka, dan selamat sore, Ibu Miranda Amara. Saya di sini ingin bertanya beberapa hal terkait dengan penjualan skincare ilegal yang sudah Ibu Miranda Amara lakukan. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu Miranda Amara menjual skincare ilegal di negara ini? Maybe sekitar 1 tahun, Pak Polis. Baik. Selanjutnya, untuk pembelian bahan kimia skincare ilegalnya, siapa yang melakukan pembelian? Apakah ibu sendiri? Atau ada orang yang membantu ibu dalam membelikan bahan skincare ilegal itu? Untuk pembelian bahan skincare, itu dilakukan oleh bodyguard saya. Dia yang melakukan semua pembelian bahan kimia ilegal itu. Terus, di mana bodyguard ibu sekarang? Kurang tahu. Dia langsung kabur saat tahu I bakal ditangkap. Baik. Masuk. Ternyata masih ada tersangka yang kabur dalam kasus skincare ilegal Ibu Miranda Amara. Dia adalah bodyguardnya Ibu Miranda Amara. Tolong cepat cari dia sekarang juga. Baik. Pertanyaan terakhir. Apakah ada orang yang membantu Ibu Miranda Amara dalam menjual skincare ilegal di negara ini? Karena seperti yang saya lihat, Ibu Miranda Amara selalu lolos dari jeratan hukum
ataupun pemeriksaan saat menjual skincare ilegal di negara ini. Jadi, apa ada yang membantu ibu dalam menjual skincare ilegal di negara ini? Tidak ada yang membantu I dalam menjual skincare ilegal di negara ini. Baik, terima kasih atas pernyataannya Ibu Miranda. Bapak Yudi, dengan keterangan dari Ibu Miranda Amara, Bapak Yudi terbebas dari jeratan hukum apapun dalam kasus ini. Karena tidak ada bukti yang menyatakan kalau Bapak Yudi membantu Ibu Miranda Amara dalam menjalankan skincare ilegal itu. Iya Pak Polisi, saya itu pejabat yang baik kok. Jadi tidak mungkin saya membantu istri saya dalam menjalankan bisnis skincare ilegalnya. Baik, dengan ini Bapak Yudi bisa pulang sekarang. Dan untuk Ibu Miranda Amara, silakan ikut saya balik ke sel penjara. Yudi, you ingat ya sama janji you. Pokoknya you gak boleh ngebuat darling Kayla menderita. Dan you harus terus ngurusin dia. Ngerti? Ya Miranda, asal kamu kirimkan dulu seluruh duit yang ada di rekening kamu. Oke. I bakal pinjam telepon di kantor polisi ini untuk menelpon Bang I. Dan I bakal transferin seluruh uang I ke rekening you, Yudi. Oke Miranda, aku tunggu transferannya ya. Akhirnya aku lolos dari jeratan hukum. Yudi, emang pintar sekali ya kamu. Yes. Ini semua gara-gara kamu, Kayla. Gara-gara ibu kamu, papaku jadi terancam terpenjara sekarang. Yes, dasar pembawa sial. Kamu sama ibumu itu bawa sial, tau gak sih Kayla? Kamu sadar gak sih? Sebelum papaku nikah sama mamamu, keluarga aku itu baik-baik aja, Kayla. Dan sekarang semuanya hancur. Itu semua gara-gara kamu yang bawa sial. Yes, dasar anak pembawa sial. Terus sekarang gimana ini, Kayla? Hah? Harga diriku udah jatuh banget di sekolah. Kalau papaku sampai di penjara, aku gak bakal maafin kamu ya, Kayla. Aku bakal buat kamu menderita seumur hidup. Ada apa ini, Feli? Ini, Nek. Gara-gara dia, keluarga kita jadi hancur berantakan sekarang. Benar lagi. Kayla. Jangan harap ya, kamu bakal saya terima di keluarga ini. Ibu kamu itu udah bawa sial bagi keluarga saya. Kalau anak saya masuk ke penjara, saya bakal buang kamu ke jalanan. Dan kamu bakal jadi gembel di sana. Mami, I gak mau jadi gembel, Mami. Lebih baik I ikut masuk penjara aja daripada jadi gembel, Mami. Please help
kamu? Kamu emang pantasnya itu hidup di penjara, bukan di sini. Gak tau malu banget sih ibunya. Udah bikin kerusuhan, sekarang nitip anaknya di sini. Hah, dasar beban sekali keluarga kamu. Halo semuanya. Apa? Yudi, akhirnya kamu pulang juga. Gimana tadi di kantor polisi? Aman. Yudi nggak bakal di penjara kok, Bu. Syukur kamu aman, Yudi. Aku gak sudi banget ya punya papa yang di penjara. Untungnya papa aman sih. Mami gimana? Mami gak bakal di penjara juga kan? Kayak nanya lagi. Gak tau diri banget sih anak ini. Mami gimana om? Mami gak apa-apa kan om? Umi kamu ya bakal di penjara lah. Karena dia adalah pelaku utamanya. Dari yang om tahu sih, mamamu bakal di penjara kurang lebih 20 tahun. Jadi sampai dewasa nanti, kamu gak bakal bisa hidup bareng sama mamamu. 20 tahun? Jadi selama itu Kayla bakal hidup bareng sama kita. Ya udah jelas lah Feli, Kayla ini udah gak punya keluarga lagi selain kita. Dan Kayla ini udah terdaftar jadi anaknya papa, karena papa udah nikah sama mamanya. Jadi mau gak mau ya kita harus ngurus dia lah Feli. Yes, dasar anak beban, dasar anak bawa sial. Aku gak sudi ya Pak, dia masih ada di rumah ini. Benar, ibu itu masih kesel banget sama ibunya. Sekarang aku disuruh ngurusin dia, gak sudi aku. Tenang aja, dia pasti bisa ngurus dirinya sendiri kok. Kayla, mulai dari sekarang kamu tidur di kamar pembantu. Mama kamu itu udah nggak buat om jadi susah. Dan kamu jangan buat om susah juga ya. Uang om itu sedikit, kamu nggak bisa ngabisin uang om seenaknya. Makanya kamu jangan buat om susah dan kamu harus kerja di rumah ini. Maksudnya Om, Kayla harus kerja di rumah ini. Iya, sekarang kamu harus nurut sama anak saya Feli. Pokoknya apapun perintah dari Feli, kamu harus nurut sama dia. Keadaan cepet banget ya berbalik. Dulu kamu yang rendahin aku, sekarang kamu yang jadi orang rendahnya. Gak usah manggil-manggil mami kamu itu, Kayla. Dia itu udah di penjara. Dia gak bakal bisa nyelamatin kamu. Kayla, om ini udah mau menerima kamu ya. Kalau om gak mau menerima kamu, kamu bakal jadi gembel di luaran sana. Jadi, kamu jangan banyak bikin masalah ya. Kalau kamu bikin masalah di rumah ini, om bakal buang kamu ke jalanan. Ngerti? Ngerti, Om. Bagus. Sekarang, pindahin semua barang-barang di kamar kamu ke kamar pembantu. Kasian banget deh dia. Yudi, terus uangnya Miranda gimana? Udah aman kan? Udah aman lah, Bu. Uangnya Miranda itu udah ditransfer semua ke rekeningnya Yudi. Kita dapat ratusan miliar, Bu. Bagus. Bagus. Setidaknya kita nggak bakal jatuh miskin gitu aja. Pokoknya ya Yudi, Kayla nggak boleh menikmati uang itu. Uang itu khusus untuk keluarga kita saja. Aman, Bu.
Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya.